Peristiwa pengeroyokan ini terjadi di Desa Sumbersoko, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Kamis lalu. 4 korban dilarikan ke RSUD Kayen. Namun salah satu berinisial BH yang merupakan pemilik mobil rental meninggal dunia di rumah sakit. Menurut Kasat Reskrim Polresta Pati, Kompol Muhammad Alvan Armin mengatakan, peristiwa bermula saat BH bersama 3 rekannya berangkat dari Jakarta untuk mengambil mobil yang disewa seseorang. Mobil tersebut diketahui berada di Desa Sumbersoko setelah melihat dari GPS. Sesampai di lokasi, BH langsung membawa mobil tersebut dengan kunci cadangan. Namun warga mengejar dan menghajar korban. Mobil itu pun juga dibakar oleh massa. Para korban ini berangkat dari Jakarta untuk menuju ke Pati untuk tujuan diajak oleh korban saudara BH yang meninggal dunia untuk mengambil mobil rentalan saudara BH tersebut, yang mana informasi menurut mereka berdasarkan posisi GPS berada di Desa Sumbersoko, Kecamatan Sukolilo. Kemudian ketika sampai ke lokasi, masih menurut keterangan korban bahwa ketika menemukan mobil, kemudian dengan kunci cadangan mengambil mobil tersebut. Kemudian ada warga yang melihat, kemudian diteriaki maling sehingga para korban dikejar oleh warga dan kemudian dipukuli. Setelah itu kami dari Polsek Sukolilo mendapatkan laporan dari. Atas kejadian tersebut polisi menangkap 2 tersangka. Kedua tersangka merupakan pelaku dan provokator yang menyebabkan terjadinya pengeroyokan. Adanya korban luka dan meninggal dunia ini, kami dari Satreskrim Polresta Pati dan juga petugas Polsek Sukolilo melakukan penyelidikan, dan saat ini kami sudah mengamankan 2 orang terkait dengan dugaan pengeroyokan yang mengakibatkan meninggal dunia. Kalau mobil itu plat Jakarta berarti ya? Terkait mobil masih kita dalami. Untuk kondisi 3 temannya yang korban saat ini dirawat dirujuk ya ke RSUD Suwondo Pati, kemudian menderita luka-luka di sekujur tubuh ya. Untuk yang sudah bisa kami minta keterangan dalam hal ini interogasi, itu 1 orang, yaitu saudara SH. Meski telah menetapkan 2 tersangka, polisi masih melakukan pengembangan karena diduga masih banyak pelaku lainnya. Kedua tersangka dijerat pasal 170 KUH pidana dengan ancaman 12 tahun penjara. Tim Liputan Metro TV. Aksi main hakim sendiri kian marak, pemirsa. Apa sebenarnya pemicu massa senang melakukan pengadilan sepihak? Apakah karena rasa tidak puas atas penegakan hukum? Atau apakah kepuasan tersendiri yang didapat saat main hakim sendiri? Tidak peduli siapa yang menjadi sasarannya. Kita akan membahasnya dengan kriminolog Universitas Indonesia, Adrianus Meliala. Selamat pagi, Bang Adrianus. Selamat pagi, Mas. Pagi. Bang, jadi kenapa orang gampang terpancing, gampang terprovokasi untuk melakukan hal-hal yang sebenarnya juga kriminal, Bang? Ya, di masyarakat itu hidup 1 atau 2 ikon ya yang memang mudah menyulut emosi dari massa ya. Sebagai contoh misalnya teriakan maling itu bisa membuat lalu orang mengeroyok ya, tanpa berpikir benarkah misalnya orang yang diteriaki maling itu adalah benar-benar maling misalnya. Nah, demikian juga misalnya ada misalnya anggapan bahwa kalau pengendara roda 2 itu tabrakan dengan roda 4 misalnya, maka roda 2 pasti menang misalnya, pasti benar. Itu adalah beberapa hal yang sehari-hari itu dikenal sebagai sesuatu yang membangkitkan emosi massa. Tentu saja itu tidak benar ya, namun itulah yang terjadi di masyarakat kita. Demikian. Oke, Bang, dalam kajian kriminolog begitu ya, saat orang terprovokasi, kesal begini, apakah memang nalar itu hilang? Betul sekali. Jadi jiwa individu, kesadaran individu itu kemudian pupus dan digantikan oleh jiwa kelompok. Di mana sebagai kelompok yang muncul adalah deindividuasi. Kesadaran individu tidak ada, digantikan oleh kesadaran kelompok yang umumnya agresif, ya. Maka lalu kemudian seorang individu dalam kelompok itu lalu makin berani, makin ganas, ya, dan tidak berperhitungan. Maka ketika kemudian dia menyadari tindakannya setelah kelompok itu kemudian bubar, maka umumnya yang muncul adalah rasa sesal, rasa kok bisa ya saya berbuat seperti itu, padahal kalau dia sendirian dia tidak mampu melakukannya, begitu.
Oke, jadi rasa kesal ini akan semakin berani para pelaku ini ketika mereka berkelompok, begitu ya Bang? Betul, betul. Nah, penyebabnya bisa macam-macam dan tadi teriakan maling, demikian juga pencurian itu menjadi sesuatu yang secara umum dianggap sebagai suatu generator ya atau pembangkit dari rasa marah tersebut. Juga jangan lupa kelihatannya di Pati ini kalau melihat dari berita-berita demikian juga respons netizen, nampaknya memang di sana ada semacam subkultur kekerasan ya. Jadi memang biasa melakukan satu hal yang bersifat kekerasan dan menyimpang, sehingga lalu tadi di satu pihak itu mereka sudah bangkit rasa marahnya, dan yang kedua adalah sudah terbiasa juga menyalurkannya dalam suatu ekspresi yang keras, ya, sehingga lalu jadilah tindakan yang kemudian berakibat fatal pada 4 orang tersebut, begitu. Cara dealing dengan orang-orang seperti ini seperti apa Bang? Kalau misalnya dalam kasus ini kan dia yang punya mobil, mau ngambil mobilnya kemudian malah dia yang dihajar, ketemu sama kelompok begini, apa yang harus kita lakukan Bang? Saya kira korban ini terlalu percaya diri ya. Jadi walaupun dia sudah dilengkapi dengan anak buah, tapi lalu terlalu percaya diri datang begitu saja ke lokasi, lalu kemudian membuka mobil walaupun itu mobilnya, lalu kemudian membawanya. Tentu saja orang yang bertanggung jawab atas mobil itu, ya menganggap bahwa itu adalah mobil yang minimal adalah milik temannya, kan begitu. Dan segera kemudian lalu meneriakinya. Mungkin ada bagusnya dan sebaiknya kalau kita bicara mengenai bagaimana harusnya ini bisa dicegah misalnya, tentu dalam hal ini si korban itu meminta izin ya atau menerangkan dulu situasi daripada mobilnya kepada orang yang bertanggung jawab atas mobil itu di rumahnya misalnya, sehingga kemudian lalu dia bisa menyerahkan dengan baik-baik mobil tersebut kepada pemiliknya, bukannya langsung menyelonong saja lalu kemudian membawa mobilnya. Nah itulah yang kemudian memicu kemarahan dari masyarakat dengan meneriakinya maling tadi gitu. Oke, tapi Bang, kalau misalnya kondisinya seperti ini dengan kronologis kejadiannya ya Bang, masuk akal tidak ketika dalam kasus ini orang yang meneriakkan maling kemudian dihajar para korbannya dan mobilnya dibakar? Karena kalau beneran maling, barang yang dimalingin ini justru dibakar begitu. Itu dia yang tadi saya katakan bahwa kelihatannya masyarakat setempat itu juga sudah memiliki tadi subkultur kekerasan yang memang terbiasa menggunakannya secara fungsional, secara solutif ya untuk menyelesaikan berbagai macam masalah, lalu kemudian didukung juga oleh banyak kalangan, dan kemudian lalu ada jagoan-jagoannya, sehingga kemudian tadi begitu ketemu kasus seperti ini, bukannya mereka berhenti pada saat ketika si maling tadi ya sudah tertangkap dan kemudian siap diinterogasi, malah malingnya dipukuli dan kemudian mobilnya dibakar. Ini memang sudah keterlaluan ya, sudah terlalu jauh gitu ya. Hal mana bisa dimengerti kalau masyarakat tersebut sudah terbiasa dalam tanda kutip melakukan hal-hal yang bersifat kekerasan. Tentu saja ini bukan satu fenomena umum ya, karena pada masyarakat lain betapapun misalnya sudah terjangkit dengan rasa marah akibat dari tadi mendengar suara maling tadi, biasanya ada saja yang kemudian lalu menahan, berhenti hanya sampai pada ya sekedar melumpuhkan sang maling tadi gitu ya, untuk kemudian dibawa ke kepolisian. Namun pada konteks kali ini kelihatannya bablas betul ya, bahkan sampai pada pembakaran dari mobil yang sebetulnya tidak bersalah begitu ya. Oke, kalau menurut Abang ini karena memang ada dugaan kultur mereka yang seperti ini, ada subkultur kekerasan, ini yang melatar belakangi apa Bang? Ekonomikah, pendidikankah, atau seperti apa? Kalau biasanya bagi masyarakat yang memiliki subkultur itu sudah sesuatu hal yang turun-temurun dan saling diperkuat ya dari generasi ke generasi. Jadi dengan kata lain dari berbagai generasi itu lalu kemudian saling mereinforce ya hal itu sebagai satu hal yang baik, satu hal yang kemudian perlu ditiru dan diturunkan. Ini memang bukan satu contoh yang baik ya menurut ukuran norma-norma sekarang, tapi itulah yang terjadi misalnya. Maka di berbagai daerah misalnya kita temukan berbagai hal yang kemudian dianggap sebagai menurut ukuran sekarang dianggap sebagai menyimpang bahkan melanggar hukum. Tapi itulah yang diturunkan sebagai sesuatu yang misalnya dilakukan dalam rangka memelihara harga diri, memelihara kehormatan seseorang gitu ya. Nah dan bertabrakan dengan nilai-nilai hukum dan norma yang ada dewasa ini. Nah mungkin juga itu yang kemudian dilakukan pada masyarakat setempat, tapi kemudian sudah berkembang sedemikian jauh sehingga bahkan terhadap hal-hal yang menyimpang pun malah kemudian masih didukung oleh masyarakat di daerah tersebut begitu. Oke. Apa yang membuat mereka tidak puas sebenarnya Bang sehingga mereka berani melakukan hal ini? Atau memang mereka mencari pelampiasan untuk melakukan main hakim seperti ini? Kelihatannya bukan ya, kelihatannya kalau lihat dari cepatnya episode ya ketika mereka menangkap keempatnya dan kemudian lalu memukuli dan bahkan berakhir dengan pembakaran, itu mengindikasikan bahwa tidak ada perencanaan,
tidak ada tidak ada plotting, tapi lebih bersifat spontan dan lebih lagi daripada itu adalah adanya provokasi. Maka menurut saya tepat sekali langkah kepolisian untuk menangkap provokatornya. Dari provokator itu kalau kemudian bisa turun kepada siapa saja yang kemudian lalu menjadi pelaku langsungnya, dan kemudian nanti bisa juga turun kepada siapa yang ikut serta menyaksikan tanpa berbuat apa-apa untuk mencegahnya misalnya. Nah, dengan kata lain, kalau misalnya polisi mengembangkan lidik-sidik seperti itu, maka tentu bisa saja mengimplikasikan belasan orang misalnya sebagai pihak yang ikut serta dalam rangka kegiatan pembunuhan tersebut. Jadi menurut saya ini adalah satu kegiatan yang spontan, tapi tentu saja sudah ada semacam backmind di antara mereka bahwa melakukan pemukulan itu sebagai satu hal yang dalam tanda kutip dibenarkan oleh subkultur tersebut, begitu. Baik, Bang, terima kasih atas perspektifnya. Kita tahu bahwa tuntutan publik adalah video sudah beredar, seharusnya polisi juga akan lebih mudah sebenarnya untuk mengejar pelaku-pelaku lain begitu. Bang, sekali lagi terima kasih atas waktu Anda di Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.